Nah, kali ini kita akan bahas tentang sebuah buku yang berjudul Praksis untuk Geoteknik Dasar yang sudah kita rancang. Namun ini belum kita rilis ya. Jadi rencananya kita akan partial rilis beberapa bab, satu bab di sini, bab 4 ya, soal parameter untuk geotechnical modeling. Namun sebelumnya kita ingin lihat terlebih dahulu ya daftar isi daripada buku ini. Ya seperti sudah lihat di judul ya, karena ini adalah Praksis untuk Geoteknik Dasar ya. Konten daripada buku ini memang didesain untuk sebenarnya untuk fresh grade ya, untuk bisa memahami pengoperasian Praksis ya, dan mengaplikasikan teori-teori dasar yang sudah Anda pelajari ya di S1 atau S2. Jadi ya pembukaan, terus ini sekilas tentang teori geoteknik. Sebenarnya dosen atau senior Anda lebih cocok untuk ngajarin ini ya. Teman, oleh karena itu kita tulis ini sedikit flashback gitu ya, supaya tidak terlalu mendikte. Kemudian ada juga ragam analisis pada rekayasa geoteknik. Kita tahu ada static analisis, ada pseudostatic, ada pseudodynamic, ada dynamic analysis ya. Nah, buku ini hanya membahas tentang static dan pseudostatic ya, untuk geoteknik dasar ya. Nah, ya, kita akan bahas yang di sini ya, soal parameter untuk geotechnical modeling. Sebenarnya disclaimer dulu karena ini perihal yang sangat sensitif ya. Jadi pengoperasian Praksis itu gampang. Cuman bagian terberat adalah penurunan soil parameter untuk geotechnical modeling. Nah, buku ini mengajari tiga parameter yang akan diajarkan, yaitu adalah pertama hardening soil, yang kedua adalah hardening soil dengan small strain, ketiga adalah soft soil creep model. Nah, sehingga kalau Anda baca atau download modul ini untuk dibaca-baca, nah, untuk penjelasannya bisa melihat video yang sekarang Anda tonton ini. Kemudian bab selanjutnya adalah permodelan retaining wall ya, dengan Praksis. Ini kita jabarkan sedikit demi sedikit, misalkan perbedaan antara rigid wall dan flexible wall dan sebagainya. Nah, di sini buku ini juga mengajarkan tentang penurunan EI ya, flexible stiffness untuk beberapa jenis tembok ya, misalkan diafragma wall itu seperti apa, rumus inersianya ya, karena itu EI, I-nya inersia, E-nya adalah modulus elastisitas material. Biasanya kita pakai beton bertulang atau dan baja ya. Ini juga dijelaskan gimana caranya kita menurunkan modulus elastisitas ya, waktu konstruksi dan juga waktu untuk long term analisis ya. Untuk kode-kode tertentu misalkan Syria itu membedakan untuk short term misalnya beton bertulang, untuk short term konstruksi itu E-nya berkurang, kemudian untuk long term misalnya ada creep itu juga E-nya juga berkurang dan sebagainya ya, tergantung kodenya. Selain diafragma wall, kita juga membahas tentang contiguous profile wall, kemudian ada secant profile juga, seperti yang sudah lihat di cover buku ini ya. Yang ini secant profile wall, kita ajari gimana caranya menurunkan inersia daripada wall dengan overlapping seperti ini ya. Ini kan overlap ya. Kemudian selain secant wall, kita juga memasukkan permodelan dinding penahan tanah menggunakan sital baja ya. Nah, dalam hal ini yang paling sering dipakai di Indonesia terutama ya, itu tipe U dan tipe Z ya. Jadi gimana sih caranya kita menentukan inersia. Nah, tidak hanya inersia, kalau baja ada juga W elastik ya, section modulus elastik atau plastik. Yang biasanya parameter itu dipakai atau diambil daripada brosurnya. Nah, namun kalau physical baja jika diaplikasikan untuk permanen jangka panjang 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun, tentunya ada pertimbangan lain seperti korosi. Nah, di sini juga kita ajari gimana caranya kita menurunkan inersia terkorosi pada sital baja. Kemudian ada juga input berat tembok pada Praksis ya. Kemudian ada volume profile modeling, structural force dan sebagainya ini.
Kemudian juga ada active anchorage seperti active anchorage dan passive anchorage modeling. Pada kasus deep excavation misalkan kita menggunakan strut ya, baik itu passive strut ya semacam beam atau layered strut dan sebagainya. Atau juga biasanya beam-beam itu strut itu kita pre-stress ya atau preload ya. Itu termasuk dalam kategori active support ya, karena kita melakukan preloading. Kemudian juga kita biasanya melakukan growth injection anchor. Nah, ini termasuk jenis kategori aktif. Kemudian kita kasih referensi tentang short grid facing, gimana kita mengaplikasikan misalkan modulusnya ke Plaxis, atau juga poin ini jet grouting slab ya. Jet grouting slab ini jarang dilakukan, cuman sangat penting jika proyek Anda itu di daerah tanah lunak ya, seperti di daerah marine clay atau mungkin daerah gambut di pit ya. Ketika Anda melakukan deep excavation di situ biasanya kita melakukan aplikasi menggunakan jet grouting pile atau jet grouting slab. Di mana sebelum ekskavasi biasanya kita sudah melakukan perbaikan tanah menggunakan jet grouting ya, yang kita susun supaya memimik adanya slab di bawah sana sebelum kita melakukan ekskavasi. Kadang jet grouting slab juga sacrificial ya, jadi misalkan 2 layer itu, layer pertama kita akan sacrifice as the excavation goes gitu ya. Kemudian juga ada groundwater modeling, ada transient, ada steady state. Nah, ini apa sih bedanya transient, apa sih steady state itu ya. Itu ya. Nah, teman, bahasan utama kita kali ini adalah bab 4 ya, di mana kita akan membahas soil parameter untuk geotechnical modeling. 41 ya, misalkan kita bahas di sini adalah referensi yang mengacu beberapa standar ya. Misalkan Anda menerima lab test gitu ya, atau site investigasi, tidak boleh langsung serta-merta Anda mengambil data mentah itu untuk Anda jadikan parameter untuk modeling. Anda harus lakukan analisis, Anda harus kritisi, Anda harus decide apakah parameter Anda itu masuk akal atau enggak gitu ya. Nah, untuk itu tentunya kita perlu sebuah referensi sebagai pembanding ya. Dalam hal ini kita bisa gunakan beberapa standar, misalkan British Standard ya, atau mungkin NEN 9997. Ini SNI-nya Belanda gitu ya ibaratnya, atau mungkin standar lain ya, misalkan DIN 18196, ini SNI-nya Jerman gitu ya, dan sebagainya ya. Itu bisa jadi pembanding Anda ya, untuk bisa dibandingkan dengan hasil lab test gitu. Oke ya, kita masuk bahasan ya nih dari 3 soal parameter. Yang pertama adalah hardening soil model ya, ini paling populer daripada semua permodelan ya, untuk aplikasi geoteknik ya, di kalangan para praktisi. Untuk melihat teori lebih lanjut, Anda bisa klik di link di sini ya, untuk bisa mempelajari lebih detail. Jadi buku ini hanya poin-poin penting aja yang diutarakan. Kita akan bahas secara singkat apa itu hardening soil model ya pada Plaxis. Misalnya kita buka Plaxis kita, kemudian kita assign sebuah material baru. Kalau kita lihat more column pertama ya, more column di sini, terus kita lihat mechanical propertiesnya. Ini simple ya, cuma ada 2 parameter ya, E sama V yang mandatory untuk stiffness ya, dan juga strength ya. Misalkan kita rubah itu ke hardening soil ya, seperti ini. Kita cek lagi stiffness-nya. Nah, ini ada banyak parameter yang harus dimasukkan ya. Ada E50 ref, IOD ref, EU ref, VUR, dan juga P power dan P ref. Nah, lebih banyak daripada mokor kolom. Nah, ini apa sih ini parameter-parameter ini gitu ya. Nah, jika kita pertama kali lihat ini otomatis membingungkan ya. Nomor kolom cuman simple, ada E50, ada E dan V. Hardening soil kok banyak banget gitu ya.
Kita balik lagi ke sini. Namun sebelumnya kita akan flashback teori struktur dulu ya. Misalkan yang kanan ini adalah hasil kuat tekan tes beton ya. Kita tahu bahwasanya elastic region daripada tes kuat tekan beton ini sangat mudah didapat ya, karena kelihatan mata gitu ya. Jadi slope ini adalah ya modulus elastisitasnya gitu. Yang mana nilai E atau modulusnya ini akan digunakan untuk permodelan di SAP 2000 atau STAT Pro gitu ya. Itu kalau konkret ya. Nah, kalau soil gimana kalau soil? Kalau soil realitanya beda ya. Jadi kalau soil untuk bisa mendapatkan stress strain curve seperti ini, yang bagus seperti ini ya, kita hanya bisa dilakukan di tes triaksial ya. Umumnya tes triaksial ada dua, CD dan CU. Nah, dalam hal ini untuk hardening soil itu triaksial CD yang kita pakai. Yang dimana perbedaannya sangat mencolok ya. Dari awal itu udah melengkung kayak gini, set. Kalau beton dia lurus dulu baru melengkung. Nah, ini gimana sih caranya kita mengaplikasikan stiffness ya, dimana kita punya realita yang berbeda dengan konkret ya untuk permodelan unit elemen gitu. Nah, itu ada orang namanya Tom Scans sama Peter Vermeer, tahun berapa saya lupa. Itu merumuskan gimana caranya kita mengaplikasikan ya stiffness dari tes triaxial CD untuk dimodelkan ke finite element gitu ya. Yang mana itu akan menororkan umumnya adalah dua stiffness ini ya, E50 dan EUR ini. Yang sisanya EOD ini dari odometer, dari konsolidasi tes. Jadi orang-orang itu merumuskan sih gimana sih caranya kita mengaplikasikan hasil tes triaksial untuk jadikan stiffness. Realita lain adalah pada tanah ya, jika semakin tinggi confined stressnya ya, itu maka tanah itu makin kuat ya. Misalkan ini ada tiga sampel tes ya, otomatis ya, satu set tes triaksial. Pertama confining stressnya 105, ini segini kekuatannya. Kemudian jika confining stressnya kita tambahi ke 210, dia makin kuat, dan kita tambahi lagi ke 480, kita makin kuat lagi seperti ini. Nah, si Tom Scans sama Vermeer itu ingin merealisasikan bahwasanya realitanya tanah itu seperti ini loh. Nah, itu gimana sih caranya kita mengaplikasikan stiffness yang non-linear dan juga stiffness yang stress dependent gitu ya. Makin besar stres atau institusi stresnya makin kuat ya. Inti daripada hardening soil model adalah melakukan itu gitu ya. Kita balik ke sini. Oke, jadi kita selanjutnya akan memperdalam ya, atau melihat lebih dalam apa sih itu E50 dan EUR ya. Kalau yang tadi tes triaxial CD ini kita nggak lakukan unloading dan reloading. Nah, kalau yang sekarang ini kita akan lihat lebih detail ya, seperti ini. Set. Nah, ini misalkan kita punya sebuah spesimen tes triaxial CD ya. Kita punya stress strain curve ya. Di sini kita sudah melakukan unloading, reloading ya. Unloading kemudian reload lagi, kemudian sampai dia fail gitu ya. Nah, E50 itu apa? E50 adalah sebentar. Adalah secant stiffness ya. Secant stiffness pada kondisi 50% deviatoric stress state-nya ya. Dan misalkan ini puncaknya di sini, kita bagi dua kan, 50% di sini. Ya, titik yang perpotongan ini ya. Ini slope ini adalah secant stiffness daripada E50-nya. Nah, kalau EUR itu adalah ketika pada kondisi tertentu kita unload, kemudian kita reload. Nah, kemiringan slope ini adalah modulus unloading reloading pada tes triaxial ini. Nah, intinya seperti itu. Nah, kalau ini kita lihat di sini ya. Kita next. Nah, misalnya kita punya 3 tes triaxial tes, otomatis kita mempunyai 3 E50 kan gitu. 3 E50. Nah, kalau misalkan tiap tes
setiap tes triaxial kita unloading reloading, otomatis kita juga akan memiliki 3 EUR gitu. Nah, kalau dalam contoh ini misalkan kita tidak melakukan unloading reloading, teman, kita sudah mempunyai 3 E50. Nah, nilai E50 ref ya yang di sini itu didapat daripada regresi plotting tiap-tiap hasil tes E50. Rahasianya di sini. Jadi kalau tiap-tiap tes triaxial test ini diplot sumbu X dan sumbu Y-nya gitu ya. Dengan sumbu X ini adalah C cos V sigma 3 sin V dibagi C cos V plus P ref sin V, kemudian len-nya sumbu Y-nya adalah len E50. Kemudian tiap tes triaxial kita plot, kemudian kita regresi entah ke kiri atau ke kanan, maka pada tiap-tiap perpotongan antara sumbu X sama dengan 0 itu adalah referensi E50-nya. Oke, jadi kalau kita udah dapat E50 ref, kita tahu CV-nya, ya, kita udah nentuin P ref-nya, maka pada setiap kondisi sigma 3, entah di sini, maka pelukis akan otomatis menghitungkan nilai E50 yang terjadi pada program Anda gitu. Nah, intinya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, saudara bisa melihat pada buku ini, misalkan dengan P-ref 100 kPa dan tesnya seperti ini, gimana sih kita menurunkan E50 ref-nya. Misalkan kita rubah dari P-ref 100 ke 400 kPa, itu gimana sih penurunannya gimana? Kalau 100 kPa, karena kita lihat di sini misalkan contoh ini confining stress pertama dia 105 kan gitu kPa, kemudian 210, kemudian 450. Nah, jika P-ref-nya adalah 100 kPa kan otomatis pada grafik ini ya, grafik yang setelah kita plot ini referensinya sekitar sini, berarti sebelum kan ini 105, 210, berarti kan perpotongan sumbu X-nya kan sebelumnya di kiri berarti. Nah, kalau P-ref-nya 400 kPa, karena 400 kPa itu terletak antara 210 dan 480, maka P-ref-nya kan sekitar sini dia. Nah, kalau saudara plot bagian X ini sesuai dengan pada input parameternya, maka dia otomatis secara geometris akan tertata sendiri ya. E50 ref pasti akan terposisi di X sama dengan 0. Seperti itu bro, oke. Nah, ini ada contoh lain, misalkan kita punya tes dengan unloading reloading, gimana caranya kita menurunkan EUR-nya. Nah, kalau ini misalkan dari kemudian contoh EOD ref dan sebagainya, bisa lihat seperti ini. Nah, kalau ini misalkan penurunan dari SPT atau mungkin hasil undrained shear strength, ya, itu bisa saudara lihat di sini juga ya. Bisa baca lah. Nah, ini hardening soil small strain. Nah, ini bisa dicoba. Kalau small strain beda lagi ya. Kita tahu ada E50, ada EUR. Nah, kalau small strain itu pada kondisi strain sangat rendah di sini, ternyata kita punya inisial modulus ya E0. Nah, kalau konvensional triaxial testing nggak bisa mendapati nilai E0, maka kita bisa pakai tes kayak seperti resonan kolom dan sebagainya untuk mencari misalkan shear modulusnya, kemudian kita convert ke E. Oke lah, untuk mempersingkat waktu seperti itulah ya. Nah, ini bisa saudara pelajari buku ini. Nah, di sini juga kita kasih sebuah Python script untuk menurunkan rumus small strain dari isi basi Zhang 93 ya. Nah, kemudian kita juga ada soft soil creep kan yang terakhir. Oke lah ya. Nah, ini soft soil creep.
lebih mudah daripada reasoning model. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk mempersingkat waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.